pingsan. Bos, Ketua Lang, apa yang sedang terjadi? Pagi ini Tuan Stephen sedang mengobrol denganku ketika dia tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Apa yang harus... Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Matkannya. jarum Dewa Taye, dan cincin bintang. Kau adalah Tuan Stephen. Dia hanyalah anak liar yang lari keluar dari entah dari mana. Dia pasti yang menyebabkan masalah. Kau mencari mati, berani menghina Tuan Qin berlutut dan minta maaf. Tuan Stephen, jangan. Ini bukan salahku. Dia pasti yang menyebabkan masalah, menghina Master Istana Bintang. Kejahatan yang tak terampuni bawa dia pergi dan korbankan dia. Tidak, Tuan Stephen. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan Stephen, Tuan Stephen. Jangan ungkapkan identitasku. Baik, mari tinggalkan masalah hari ini untuk sementara. Ini adik laki-lakuku Qin Feng. Mulai sekarang dia akan menjadi asisten ketua grup Qiang Qiu. Apa yang dia katakan? Di kakak sulung, kakak kedua. Mengapa kamu masuk tanpa mengetuk? Pria dan wanita tidak boleh memiliki kontak intim. Kau Qin Feng, kau sudah berani bukan? Bagian mana dari tubuhmu yang belum pernah kulihat? Tapi mari kita bicara urusan serius. Di mana kau mempelajari keterampilan medis itu? Aku tahu bahwa penyakit itu tidak mudah disembuhkan. Bukankah aku belajar dengan guru selama 10 tahun? Bagaimanapun latihan membuat sempurna. Jika kamu belajar perlahan, kamu akan mempelajarinya. Adikmu berbakat oke. Apa kakak kedua kamu juga ingin belajar? Aku bisa mengajarimu. Bisakah aku benar-benar belajar? Apa masalah besarnya? Keterampilan ini hanya diwariskan ke laki-laki. Setelah kamu menguasai teknik akupuntur ini. Siapa berani sebut kau berdada besar tak berotak? Kamu Qin Feng? Kamu berani menggoda kakak keduamu. Jangan lari, kamu jangan lari. Kakak kedua, berhentilah main-main. Itu balasan karena kamu menggodaku. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian berdua lakukan? Tidak ada apa-apa. Qin Feng bilang dia akan mengajariku teknik jarum. Aku ada urusan di rumah sakit, aku pergi duluan. Mengajarkan omong kosong mengajarkan. Pengajaranmu sudah pindah ke ranjang bukan? Tidak, bukankah ini hanya menemukan titik akupuntur? Aku hanya bertindak sebagai modal. Ada apa-apa kau cemburu pada kakak kedua sekarang? Kau! Ketua Lang, konferensi pers akan diadakan dalam 1 jam. Semuanya sudah siap di sini. Oke, aku akan segera ke sana. Kau tunggu aku akan mengurusmu setelah aku kembali. Tenanglah kakak sulung. Jangan khawatir kakak sulung. Aku sudah kembali. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Sangat cantik. Konferensi pers. Tepat sekali. Selamat datang semuanya untuk menghadiri konferensi pers EPO, Grup Qiang Qiu kami. Hari ini rekan-rekan pers, begitu banyak dari Anda yang datang. Mari kita mulai sesi tanya jawab sekarang. Ketua Lam, saya mendengar beberapa berita mengatakan kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk mempromosikan seorang pria yang belum pernah terlihat sebelumnya ke posisi tinggi. Mereka bilang dia adalah kekasih Ketua Leng. Keputusan besar seperti itu sepenuhnya tidak disetujui oleh Dewan Direksi. Apakah ini benar? Kami hanya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan konferensi pers. Pertanyaan berikutnya, Ketua Lang, apakah Anda mencoba menghindari pertanyaan itu? Ya, itu benar. Semuanya harap tenang dan dengarkan aku. Leng Qiang Qiu, kau munafik bermuka dua. Berapa lama pertahankan sandiwara? You tahu ini adalah konferensi pers grup Qiang Qiu. Kau tidak diterima di sini. Kau mengusirku. Apa kau takut? Aku akan mengungkap semua hal yang kau lakukan. Perbuatan memalukan itu. Dan membawanya ke terang. Tuan, bolehkah saya bertanya, apakah Anda tahu informasi orang dalam apapun? Leng Qiang Qiu salah gunakan kuasa. Aku dengan ramah menasihatinya. Tetapi gigolo yang dia pelihara itu memukulku dengan parah. Kau berkolusi dengan keluarga Hui. Jika bukan karena fakta bahwa direktur mengadopsimu, tidak mengejar kau balas baik dengan jahat. Aku memfitnah orang. Lalu mengapa kau tidak menjelaskan kepada semua orang apa yang terjadi pada lukaku ini? Kau tidak peduli padaku. Aku bisa mentolerir kau mengabaikanku. Tetapi kau bahkan membuat kakakku mengusirku dari rumahku sendiri. Betapa kejamnya kau. Kau bilang aku berkolusi dengan orang lain. Baiklah, mana buktinya? Jika kau bisa menunjukkan saja bukti mengenai aku dan keluarga Hui, aku akan berlutut di sini hari ini dan meminta maaf kepadamu. Ketua Lang, Beritahu kami, Ketua Leng. semuanya harap tenang. Bukan seperti yang dia jelaskan. Hentikan. Siapa yang berani menyentuh adikku? Pria liar itu ada di sini. Datang ke sini untuk membela jalang ini. Permisi, apakah Anda yang dipelihara Leng Qiang Qiu sebagai gigolo? Apakah semua yang dikatakan Yu Tao benar?
Sudah berapa lama kalian berdua bersama? Apakah ini hubungan transaksional di antara kalian? Kau berani memukul reporter. Kau gila. Memukul mulutmu yang omong kosong. You tahu suruh makan dedak kau mau. Kau. Tanpa dasar faktual, beraninya kau memfitnah adikku. Yuto, mengapa? Mengapa kau berkolusi dengan orang luar untuk menjebakku? Kenapa? Selama bertahun-tahun ini sejak kita masih muda, apakah kau pernah menganggapku sebagai saudara? Kau hanya punya Qin Feng di matamu. Ketika aku meminjam uang dan dipukuli karena aku berutang uang kepada orang lain. Di mana kau? Cukup you tahu. Kau tidak punya bukti. Kau buat tuduhan liar tak berdasar. Demi uang, kau menyerang dermawan yang mengadopsimu. Dan bahkan mencoba mengambil foto telanjang adikmu untuk memerasnya. Keluar dari sini sekarang juga. Baiklah, sangat bagus, luar biasa. Kau ingin bukti, benarkan? Hari ini aku akan merusak reputasi kalian berdua. Tunjukkan bukti penyuapan Leng Qingqiu. Tunjukkan. Iya, kenapa harus kamu? Jangan panggil namaku. Kamu tidak pantas. Kamu Leng Qingqiu. Bukan hanya wanita murahan, juga melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Mencuri keuntungan perusahaan. Leng Qingqiu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bisa memilih untuk tidak mengeksposmu. Jadilah wanitaku. Layani aku dengan baik. Jika tidak hari ini, kau akan benar-benar dipermalukan. You tahu. Beraninya kau mengancam kakak sulungku. Apa kau bosan hidup? Kau berani memukulku. Qin Feng, apakah kamu gila? Kamu gigolo. Kamu benar-benar berani memukul Yu Tao. Aku akan menelpon polisi. Aku akan memastikan kamu membusuk di penjara. Nyalakan TV. Putar berkas yang sudah kusiapkan. Jadi ini semua tentang itu. Wanita ini benar-benar tak tahu malu. Jangan menyangkalnya wanita ini berkulit cukup putih. Matikan dengan cepat. Qin Feng, kamu membuat video palsu. Berhenti merekam. Kamu bukan aku. Berhenti merekam. Kau simpan itu juga dan kau. Berhenti merekam. Cepat matikan alat itu. Berhenti merekam. Berhenti merekam. You tahu. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Pertunjukan yang bagus sekali. Aku datang terlambat ya. Itu kau. Tuan Muda Hu, Anda sudah tiba. Sampah tak berguna. Hui Xinbo, apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan urusanmu. Benar sekali. Sebelumnya memiliki masalah. Grup Qingqiu-mu internal. Dan aku seharusnya tidak ikut campur. Tapi sekarang, di dalam grup Qingqiu-mu, masalah telah muncul. Ditambah lagi kontrak kita juga sudah berakhir. Oleh karena itu aku harus mempertimbangkan. Apakah mungkin, untuk berganti mitra, aku datang ke sini hari ini, di bawah kedok konferensi pers ini, untuk mengklarifikasi satu hal kepada semua orang. Mulai hari ini, dan seterusnya semua kerja, keluarga Hu kami, dan grup Qingqiu sama dihentikan. Hui Xinbo, kau tidak tahu malu. Kau menendang kami saat kami sedang jatuh. Qingqiu, jangan mengutukku. Bagaimanapun dalam dunia bisnis, apapun mungkin terjadi. Lebih lanjut, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu gagal memanfaatkannya. Tapi sejak aku menyukaimu, mengapa kamu tidak mempertimbangkannya kembali? Batalkan ide itu. Aku tidak akan pernah menikahimu. Awalnya aku pikir hari ini hanya tentang datang untuk memukul anjing. Aku tidak menyangka seekor kodok juga akan melompat keluar, mencoba memanjat tiang. Hui Xinbo, apakah kau pantas? Bocah, aku lupa tentangmu. Biar kupikir aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu merangkak di bawah selangkanganku hari ini, aku akan memberi kalian semua jalan keluar. Jika tidak, aku bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun di Haichem akan berani menandatangani pesanan apapun dengan grup Qingqiu-mu. Aku berani. Grup negara beruang api. Aku akan memberikan grup Qingqiu pesanan senilai 10 miliar. Ini. Bagaimana itu mungkin, Qin Feng? Dari mana kamu menyewa aktor ini? Cukup profesional. Itu tidak murahkan pesanan 10 miliar. Kamu tidak menipu siapapun, bersujudlah padaku. Dan aku akan memberimu hadiah 1 juta. Berhenti berakting. Berani menghina Master Istana Bintang Jatuh. Kejahatannya pantas dihukum mati. Aku adalah Stephen, ketua grup Konsorsium Api. Hari ini aku menandatangani kontrak dengan grup Qingqiu. Aku dengan sukarela menyerahkan pesanan 10 miliar ini. Mustahil. Mustahil. Tuan Stephen, Anda pasti telah ditipu. Mereka bukan apa-apa. Hui Xinbo tanpa keluarga Hui-mu. Grup Qingqiu masih bisa bertahan. Baiklah Qin Feng, tunggu saja.
Berhenti di situ. Kau bisa pergi jika mau, merangkak di bawah selangkanganku. Dan kemudian minta maaf kepada kakak sulungku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Kamu tamat. Qin Fein, apakah kau sudah gila? Kau berani memukul Tuan Muda Hui. Keluarga Hui tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kau seekor anjing, punya hak untuk menggonggong? Kau. Hui Shinbo minta maaf padaku. Lupakan saja Qin Feng. Hui Shinbo, jika aku melihatmu lagi di Haicheng, aku akan mematahkan kakimu. Enya. Qin Fein, tunggu saja. Tuan Muda Yu, Tuan Muda Yu. Tuan Muda Yu, jangan pergi. Tuan Muda Hui. Tuan Muda Hui, jangan pergi. Tuan Muda Hui. Qin Feng, terima kasih. Kakak sulung, selama bertahun-tahun ini, aku belum berada di sisimu. Hari ini aku sudah kembali. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kebakaran itu pasti melibatkan Yu Tao dan keluarga Hui. Tapi mengapa? Dulu aku hanyalah seorang yatim piatu tunggal. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Lepaskan Qin Feng. Aku adalah kakak ketigamu. Kakak ketiga, bagaimana mungkin itu kau? Bukankah kakak tertuamu bilang bahwa kamu sudah kembali? Aku hanya ingin menguji kemampuanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu tangguh. Kau membuatku takut setengah mati. Kukira kau adalah pencuri bunga, mencoba memetikku ayam perawan. Tidak tahu malu. Kakak ketiga, bukankah kau menjalankan bar? Mengapa kau tidak berada di toko selarut ini? Ini tentang sesuatu di toko. Aku menemukan seseorang menjual sesuatu yang mirip dengan afrodisiak di tokoku. Aku perlu mencari kakak keduamu untuk pergi memeriksanya. Apa sebenarnya itu? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku akrab dengan mendiagnosis masalah. Kakak, ini terlalu bising. Apa yang kamu tahu? Inilah yang menciptakan suasana. Tolong, Ayo beri aku ciuman, adik kecil. kakak. Berhenti menyentuh, mari kita minum. Itu karena kau cantik dan menggairahkan. Di seluruh Haicheng, kau jelas berada di tingkat atas. Aku hanya berpenampilan biasa. Bos kami adalah orang yang benar-benar sangat cantik. Tepat sekali bentuk tubuh bosmu. Bagaimana kalau begini? Kau kenakan ini. Dan berpura-puralah menjadi bosmu. Berlutut dan layani kakakmu. Biarkan kakakmu bersenang-senang juga. 10 wanita cantik terbaik Haicheng. Lupakan saja, ayo. Mari minum. Minum. Ada apa? Uang tidak cukup. Aku punya banyak, berikan padaku. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Aku nyanyikan lagu untukmu. Aku akan mengantarmu pulang. Kau jalang tak tahu malu bermain sebagai orang suci. Main jual seni bukan tubuh. Seseorang bawakan barangnya. Aku masih tidak percaya bahwa ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Pergi, tolong. Sebentar lagi aku ingin melihatmu telanjang. Tolong, Berhenti. bukankah ini salah satu 10 wanita cantik Haicheng? Sunsia Siang Boson. Ada apa? Apakah Anda tidak bisa minum bersama nona muda Anda? Ada masalah apa? Kalau begitu, jika dia tidak mau minum, kau minum untuknya. Baiklah, bro. Katakan padaku bagaimana kita harus minum. Kita pasti harus minum sambil bersentuhan. Biarkan tuan ini mencicipi rasamu. Apakah satu botol ini cukup? Sudah bertahun-tahun sejak ada orang berbicara kepadaku seperti itu. Jalan. Kamu minum 2 liang air kencing kucing. Dan sekarang kamu menjadi gila padaku seperti ini. Aku pikir kamu bosan hidup. Pukuli dia. Aku akan menyiksa jalak ini sampai mati. Bajingan. Minum lagi, apakah itu cukup? Kakek aku salah kakak. Kakek aku akan kabur sekarang juga. Aku akan kabur sekarang juga. Apa yang kau suruh dia minum? Ini adalah barang yang Bos Yu berikan kepada kami.
Ini disebut racun perangsang nafsu. Dia bilang bahwa begitu seorang wanita meminum obat ini, tidak ada dari mereka yang bisa menolaknya. The film was translated Kakak Yu. and narrated by M Media. Bosku dipukuli. Orang itu juga menyita barangnya. Bajingan. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Ikuti aku, mari kita cari dia. Tidak perlu mencari. Aku di sini. Qin Feng. Kau lagi. Sun Xia Xiang. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau seperti Leng Qingqiu dan telah jatuh cinta padanya? You tahu, ini adalah tempatku. Kau tanya aku sedang apa di sini. Kau tidak minum terlalu banyak kan? Dengarkan Sun Xia Xiang. Kau ini sebenarnya apa? Aku peringatkan kau jangan cari masalah. You tahu kurasa kau mencari masalah lagi. Mulutmu penuh omong kosong. Minta maaf kepada adikku segera. Qin Feng, aku tahu kau petarung yang hebat. Itulah mengapa aku menghabiskan kekayaan 1 juta untuk menyewa juara pertarungan dunia MMA. Ini khusus untuk berurusan denganmu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Bisakah kau mengalahkannya? Tak satu pun dari kalian akan pergi hari ini. Katakan padaku siapa yang memberimu keberanian untuk menghabiskan 1 juta, menyewa pria gemuk hanya untuk menghadapiku. Kau terlalu meremehkanku. Mati kau pengecut seperti perempuan. Kau siapa? Karena kau sudah berkelahi. Sekarang giliranku. You tahu sekarang giliranmu. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Kau tidak mampu menyinggung pemiliknya. Aku ingat pernah berkata, lain kali aku melihatmu, aku akan mematahkan kakimu. Qin Feng. Aku salah, aku minta maaf. Aku bisa meminta maaf pada kakak ketiga. Biarkan saja aku pergi. Lepaskan aku. Sekarang kau tahu cara memanggilnya, kakak ketiga. You tahu aku tahu kau tidak akan bertobat. Kali ini aku akan membuatmu mengingat pelajaran itu. Aku mengakui kesalahanku, aku bertobat. Tidakkah kau ingin tahu tentang kebakaran 15 tahun yang lalu? Jika kau membiarkan aku pergi, aku akan memberitahumu segalanya. Katakan padaku apa yang terjadi dengan kebakaran itu. Apakah kau yang melakukannya? Kebakaran itu adalah... Siapa itu? Qin Feng, hati-hati. Aku yang memulainya. Kakak ketiga. Kakak ketiga, bagaimana kabarmu? Qin Feng, aku kepanasan sekali. Kakak ketiga. Kakak ketiga, tunggu aku akan segera selesai. Qin Feng, apakah aku cantik? Kakak ketiga, kau sudah dibius. Tenanglah sedikit. Aku akan segera memasang jarum. Kau akan segera baik-baik saja. Qin Feng, aku tidak sabar. Aku sudah menunggumu selama 15 tahun. Aku sangat merindukanmu. Kakak ketiga, jangan seperti ini. Kakak ketiga. Aku juga merindukanmu. Semuanya akan baik-baik saja. Apakah kau minum obat malam ini? Efeknya sangat kuat. Jangan sebut-sebut lagi. Aku bertemu Qin Feng itu lagi. Dan barang-barang itu hilang. Untungnya aku lari cepat. Kalau tidak aku juga akan tamat di sana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua barang-barang itu diberikan kepada kita oleh Tuan Muda Yu. Jika dia tahu, kita semua akan celaka. Aku akan pergi menjelaskan semuanya kepada Tuan Muda Hui. Bagaimanapun kita masih punya sisa barang. Mari kita jual saja di tempat lain. Anggap saja ini pelajaran yang mahal. Maka penghinaan ini, kita tidak bisa menelannya begitu saja kan? Ini sudah terjadi berkali-kali. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Menelannya, aku benci. Aku menolak percaya bahwa Qin Feng tidak punya kelemahan. Bukankah dia menyukai Leng Qingqiu? Kalau begitu mari kita berurusan dengan Leng Qingqiu. Ketika foto-foto itu dibuang keluar, dia akan menyesalinya seumur hidup. Kakak Yu masih yang terbaik. Biar ku berikan kau rasa yang lebih baik lagi. Qin Feng bangun. Lihat jam. Masih tidur, cepat bangun. Kak, jam berapa ini?
Biarkan aku tidur sebentar lagi. Masih suka tidur seperti dulu? Baiklah, aku membangunkanmu untuk sesuatu yang penting hari ini. Apa yang mungkin bisa menghalangi ketualan kami? Kakak kelimamu menelponku kemarin. Dia terbang kembali sore ini. Aku ada rapat di perusahaan, jadi tugas menjemputnya. Diserahkan kepadamu, oke? Akhirnya aku bisa bertemu kakak kelima. Kakak kedua bilang, dia bergabung dengan tim inspeksi. Aku ingin tahu, apakah dia masih akan mengenaliku. Nona, Anda baik-baik saja. Kau mengemudi sangat cepat. Kau tidak melihat jalan. Kau mematahkan kakiku. Nona, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Aku langsung mengerem saat melihatmu. Aku sama sekali tidak menabrakmu. Tolong, seseorang mematahkan kaki seseorang dan mencoba melarikan diri. Apakah di sini tidak ada hukum? Kau tidak diizinkan pergi. Saudara, cepatlah datang ke sini. Aku mengerti sekarang. Anda sedang merekayasa kecelakaan untuk mendapatkan uang. Jelas Anda sama sekali tidak terluka. Minggir cepat. Kau tidak diizinkan pergi, saudara. Kakak, cepat datang. Kakak kau baik-baik saja. Nak kau memukul kakakku bayar. Ini operasi kelompok. Nak kau memukul kakakku, bayar 50.000. Maka masalah ini akan diselesaikan hari ini. Kalau tidak, Bagaimana jika aku tidak punya uang? aku bicara padamu, Nak. Kau tuli. Aku memberitahumu dengan jelas. Kau harus membayar uang ini hari ini. Jika kau tidak membayar, aku akan mengambil kakimu dan memotongnya untuk kakakku. Kalau begitu coba saja. Kaki siapa yang akan kau copot? Kakak kelima, apakah itu kamu? Kau adalah saudara perempuannya. Itu membuat segalanya mudah. Kakakmu menabrak adikku dengan mobilnya. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Entah dia membayar kompensasi, atau kau yang mengganti rugi padaku. Baiklah, ikut aku sebentar. Aku adalah kapten tim inspeksi Hai Cheng. Masuk dapat kompensasi layak. Kau adalah kapten. Aku gagal mengenali orang hebat. Aku salah, tolong biarkan aku pergi. Bagaimana mungkin? Kakinya patah. Aku harus membayar kompensasi. Itu kakiku tidak sakit lagi. Tiba-tiba berhenti sakit, ayo cepat pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Segeranya, jika aku melihatmu lagi, aku pasti akan menangkapmu dan memenjarakanmu. Kakak kelima sekarang. Begitu berwibawa. Haruskah aku juga memanggilmu Kapten? Sangat tidak sopan. Apakah kau lupa ketika kita masih kecil? Bagaimana aku dulu memukulmu? Jaga pantatmu. Jangan sebutkan itu, memalukan sekali. Baiklah, mari kita bicarakan ketika kita sampai di rumah. Cepat telepon kakak tertua. Kita akan pulang. Halo kakak sulung, aku sudah menjemput kakak kelima. Oke, kalau begitu kalian berdua pulang duluan. Makan siang di rumah. Kakak sulung. Kakak sulung. Ada apa kakak sulung? Halo. Kakak tertua. Kau berbau sangat harum. Pantas saja Qin Feng. Orang itu sangat menyukaimu. You tahu kau adalah monster. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja aku ingin melakukannya padamu. Qin Feng dan aku sama-sama adikmu. Jika dia bisa melakukannya, aku juga bisa. Yuto, dasar binatang buas. Lepaskan aku sekarang juga. Qin Feng tidak akan mengampunimu. Jangan sebut-sebut dia padaku. Tidakkah kau tahu, itu semua karena dia, sehingga aku berulang kali terhalang. Menghalangi jalanku menuju kekayaan. 15 tahun yang lalu, seharusnya aku membakarnya sampai mati. The film was translated and You narrated tahu kamu by mencari M bencana Media. sendiri dan pantas mati. Lepaskan aku segera. Bahkan pada saat seperti ini, kau masih bertingkah seperti martir yang berbudi luhur. Aku benar-benar ingin melihat hari ini. Ketika Qin Feng mengetahui bahwa wanitanya terbaring di bawahku mengerang liar. Ekspresi macam apa yang akan dia miliki? Tidak. Berhenti. Jangan bergerak. Qin Feng, kau datang tepat pada waktunya. Ada apa?
datang untuk menonton siaran langsung kami. Yu Tao lepaskan kakak sulung. Jika kau punya masalah lampiaskan padaku. Aku sarankan kau untuk sama sekali tidak bergerak, jika tidak, aku akan membunuhnya. Kau berani. Apa-apa yang harus aku takuti? Kau di sini untuk menyelamatkannya sekarang bukan? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Entah melompat keluar dari jendela ini, melompat ke bawah, atau kalau tidak, aku akan menikamnya sampai mati. Qin Feng, jangan dengarkan dia. Diam. Qin Feng, pilihlah. Apakah itu nyawamu atau nyawanya? Yu Tao, kau benar-benar sampah. Menggunakan seorang wanita untuk mengancamku pada saat seperti ini, dan kau pikir kau bisa menggantikanku. Pikirkanlah. Bukankah semua yang kau miliki awalnya adalah milikku? Jika aku tidak menghilang saat itu, kau bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk muncul. Qin Feng, kau diam. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakanku? Tentu saja aku punya hak. Yu Tao, kau mendambakan kasih sayang dekan. Kau menginginkan saudara-saudaraku untuk peduli padamu, tapi itu tidak berguna. Semua yang kau dambakan berada dalam jangkauan mudahku. Aku kembali dan kau tidak punya kesempatan sekarang. Kau hanya bisa mengibas-ngibaskan ekormu seperti anjing, mengemis makanan. Qin Feng, kau diam. Yu Tao, aku sudah membiarkanmu pergi. Tapi mengapa kau harus menantang batas kesabaranku? Lepaskan aku. Kepulanganmu sekarang adalah sebuah kesalahan. Kau mencuri segala sesuatu yang menjadi milikku. Aku akhirnya berhasil berpegangan pada dukungan kuat Tuan Muda Hui. Namun kau berulang kali menghalangiku untuk menghasilkan uang. Sekarang kau bahkan telah memotong satu-satunya jalan mundurnya. Bukankah kau ingin menghancurkanku? Baiklah. Aku akan membiarkanmu dihancurkan juga. Kalau begitu kau mati saja. Qin Feng, jangan-jangan. Tidak, biarkan dia pergi. Jangan lakukan hal bodoh. Serahkan dia padaku. Hukum yang akan menanganinya. Qin Feng, jangan seperti ini. Aku tidak ingin kamu menjadi seseorang yang dibutakan oleh kebencian. Lepaskan. Kakak sulung, mari kita pulang. Kakak sulung, Anda harus istirahat dengan baik dulu. Qin Feng, terima kasih untuk hari ini. Mengapa Anda berterima kasih padaku? Dulu kalianlah yang merawatku. Sekarang giliranku untuk merawat kalian. Qin Feng, aku sangat takut. Ini adalah mimpi. Kamu meninggalkan kami lagi, sama seperti dulu. Kakak sulung, ini bukan mimpi kali ini. Kali ini, tidak ada seorang pun yang akan memisahkan kita lagi. Qin Feng, ada kemajuan dalam penyelidikan. Baiklah, Ini adalah deposisi Yu Tao. Menurut pengakuannya, semua tindakan terbarunya dihasut oleh Yu Xinbao. Diperintahkan, bahkan kebakaran besar saat itu dilakukan olehnya. Dia mengambil kuncinya dan mengunci pintumu. tapi mengapa? Aku hanyalah seorang anak kecil saat itu. Aku tidak menyinggung siapapun. Yu Tao juga tidak tahu. Dia hanya mengikuti perintah. Racun perangsang nafsu yang dijual di pasaran baru-baru ini. Itu juga Yu Xinbao yang memasoknya kepadanya. Yu Tao juga mengaku bahwa 3 hari kemudian, perjamuan ulang tahun Tuan Tua Yu akan menjadi pertemuan distribusi untuk racun perangsang nafsu. Pada saat itu, semua orang yang terhubung dengan keluarga Yu akan hadir. Yu Tao hanyalah Antek Hui Xinbo. Dia tidak tahu cerita di baliknya. Kakak kelima, apakah kamu tahu di mana Hui Xinbo berada? Menurut Yu Tao, Yu Xinbao hari ini akan menghadiri sebuah lelang yang diselenggarakan penguasa oleh Hai Cheng untuk memilih hadiah ulang tahun untuk Tuan Tua Yu. Qin Feng, kau sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Jangan khawatir kakak kelima. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku harus pergi mengintai untuk melihat bagaimana situasinya keluarga Hu ini dengan perjamuan ulang tahun. Ini pasti tempatnya. Tampaknya standar lelang ini cukup tinggi. Halo Tuan, mohon tunjukkan surat undangan Anda. Diperlukan surat undangan. Aku melihat 2 orang di depan. Masuk tanpa itu. Wajah dan pakaian kedua orang di depan adalah surat undangan mereka. Tanggung jawab kami adalah untuk menghentikan anak-anak miskin sepertimu yang ingin mencari keuntungan di air keruh dan bergaul dengan orang-orang berkuasa.
agar tidak masuk. Apakah kau mengerti? Apakah ini benar-benar penguasa Haicheng? Ini adalah aturan lelang. Tentu saja jika kau ingin masuk, itu bukan tidak mungkin. Kau harus mengikuti prosedur normal, verifikasi aset. Jika kau dapat menjamin bahwa kau memiliki aset senilai lebih dari 1 juta, kami akan mengizinkanmu masuk. Kalau begitu sebaiknya kau melakukannya selagi aku belum marah. Cepatlah. Nah, apakah kau mempermainkanku? Mengambil kartu yang tidak berharga seperti itu, dan mencoba membodohiku dengannya. Sejak kapan kartu ban berwarna hitam? Pindah kembalilah ke tempat asalmu. Jangan mengganggu pekerjaan kami. Kau. Katakan itu lagi. Kakak keempat. Siapa kau? Nona Lian. Mengapa itu kau? Aku, katakan itu lagi. Tidak Nona Lian. Aku menyuruhmu mengatakan itu lagi. Aku menyuruhmu untuk meminta maaf kepada saudaraku. Nona Lian. Bagaimana bawahan butaku? Menyinggungmu. Dia barusan menyuruh saudaraku enyah. Apa yang terjadi? Tuan ini tidak membawa kartu undangan. Saya meminta verifikasi aset. Kemudian dia mengeluarkan kartu palsu. Saya pikir dia ada di sini untuk membuat masalah. Jadi saya menyuruhnya pergi. Mengambilnya untuk verifikasi aset adalah etika dasar. Jetty, bisakah kita masuk sekarang? Nona Lian, tentu saja Anda boleh masuk. Anda adalah duta publisitas kami untuk Haicheng. Namun saudara Anda harus menunggu hasil verifikasi aset sebelum melanjutkan. Bagaimanapun juga, lelang kami ini tidak terbuka untuk sembarang orang. Jetty, apakah kau mengatakan saudaraku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri lelang? Tentu saja tidak. Karena Anda ingin menghadiri lelang kami, Anda harus mematuhi etika kami. Kapten ini sudah diverifikasi. Tapi tidak ada uang kan? Ya, memang tidak ada uang di dalam kartu. Kalau begitu saya minta maaf. Tapi mereka bilang, batasnya ini tak terbatas. Apa kau bercanda? Saya benar-benar tidak tahu Kapten. Mereka benar-benar mengatakan ini. Dan mereka juga mengatakan, benda ini, kartu Centurion, terbatas pada 100 buah di seluruh dunia. Sekarang, bolehkah aku masuk? Silakan lanjutkan. Kak, mengapa kau di sini? Kudengar kali ini ada karya The film asli was translated oleh maestro lukisan and nasional. narrated by Tetua lo dari Media. Korea Utara. Aku datang secara khusus untuk melihatnya. Qin Feng, dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Kartu ini ditinggalkan untukku oleh orang tua itu guruku. Saat dia pergi, dia bahkan bilang itu bukan uang banyak dan menyuruhku membelanjakannya dengan hemat. Siapa sangka dia adalah seorang jutawan. Aku tidak menyangka bahwa kau telah hidup cukup nyaman selama bertahun-tahun ini. Kami sangat mengkhawatirkanmu tanpa alasan. Aku tidak peduli. Aku akan melawan orang kaya dan membagi kekayaan mereka. Kamu benar-benar harus membelikanku hadiah. Baiklah adikku tersayang. Aku bilang, di kelas atas, seperti ini lelang. Bagaimana seekor lalat bisa menyelinap masuk? Tepat sekali. Aku bertanya-tanya, mengapa begitu aku masuk? Aku mencium bau busuk. Jadi itu kau. Kita juga harus dengan benar menyelesaikan masalah ini sekarang. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk ke sini? Aku tidak tahu. Tapi kamu bilang kamu ingin menyelesaikan masalah denganku. Dan kamu pikir kamu pantas. Stephen tidak ada di sini kali ini. Lihat kau masih sombong. Hui Shinbo, you tahu sudah, ditangkap oleh Regu. Hal-hal yang kau lakukan itu, aku tahu. Dengan sangat baik di hatiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. You tahu si idiot itu. Jika dia tertangkap, biarlah dia tertangkap. Siapa yang akan percaya perkataannya? Seorang tahanan. Karena kau tidak siap untuk berbicara secara sukarela. Kalau begitu, mengapa Anda tidak berlutut di tanah dan berbicara? Berhenti. Ini adalah lelang. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa pergi keluar untuk menyelesaikannya. Tapi di lelang ini, Anda harus mematuhi aturan saya. Kami dengan hormat mematuhi perintah penguasa. Saya mengumumkan bahwa lelang secara resmi dimulai. Lelang. Lelang kita hari ini hanya memiliki satu barang untuk dilelang. Tapi saya yakin itu pasti akan memuaskan selera semua orang. Barang lelang tunggal ini adalah karya asli dari Bada Shanren. Lukisan Shui Mu Qinghue. Harga awal adalah 0 yuan. Penawaran dimulai sekarang. 2 juta, 3 juta, 3 juta 500 ribu. Aku menawar 50 juta. Aku ingin memberikan lukisan ini kepada sesepuh keluargaku sebagai hadiah ulang tahun. Aku harap semua orang memberikan keluarga Huku sedikit pertimbangan. 50 juta tawaran pertama, 50 juta tawaran kedua, 50 juta. 50 juta 10 ribu. Baiklah teman muda ini.
telah menawar 50 juta 10.000. Apakah ada orang lain yang menawar lebih tinggi? Qin Fan, apakah kamu di sini untuk menentangku? Aku menawar 100 juta. 100 juta 10.000. Tuan Muda Hui, lelang pada dasarnya adalah tempat di mana orang kaya berkuasa. Berhati-hatilah agar kemarahan Anda tidak merusak kesehatan Anda. 200 juta. 200 juta 10.000. 300 juta. 300 juta 10.000. Aku menawar 1 miliar. Tuan Muda Hui telah menawar 1 miliar. Apakah ada seseorang yang menawar harga lebih tinggi? Qin Fan, mengapa kamu tidak menawar lagi? Kamu kehabisan uang kan? Selama kakak senang. Apa itu 1 miliar? Keluarga Hui punya banyak uang. 1 miliar tawaran pertama. 1 miliar tawaran kedua. 1 miliar tawaran ketiga. Terjual. Qin Fan, beraninya kamu masih tersenyum. Jika aku jadi kamu, aku sudah lama menutupi wajahku dan melarikan diri. Tentu saja saya harus tertawa. Bagaimanapun barusan ada orang bodoh menghabiskan 1 miliar untuk membeli lukisan palsu. Apel, lukisan itu palsu. Anak ini pasti bicara omong kosong. Penguasa adalah tingkat nasional. Ahli penilaian. Dia telah menilai puluhan ribu lukisan. Anak ini pasti tidak mampu membelinya. Itulah sebabnya dia memfitnah lukisan itu palsu. Sejak saya berumur 10 tahun saya telah meniru lukisan Bada Shanre. Selama 40 tahun ini, saya tidak pernah berani mengendur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengerti daripada saya. Lukisan Bada Shanre. Lukisan ini penuh pesona spiritual dan mengandung rahasia yang mendalam. Bagaimana mungkin itu palsu? Itu rahasia mendalam benar. Tetapi justru disitulah letak masalahnya. Qin Fan, menurutku kamu seperti seseorang yang tidak bisa makan anggur dan mengklaim anggur itu asam. Tuan penguasa adalah penilai barang antik terkemuka di Haichem. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah membuat kesalahan. Kamu harus berhenti berada di sini, membuat dirimu menjadi tontonan. Di antara banyak tamu yang hadir, ada banyak yang terkenal secara nasional, kolektor dan ahli penilaian. Tak satu pun dari mereka yang bisa tahu. Namun Anda seorang pemuda belaka. Mengetahuinya, saya katakan kepada Anda, jika Anda hari ini tidak bisa menjelaskan alasannya dengan jelas, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lukisan itu tidak diragukan lagi palsu. Tak bisa bedakan itu bukti. Penglihatan Anda tidak memadai. Anda masih perlu belajar lebih banyak. Jangan seperti orang bodoh dari keluarga Hu ini, yang tertipu besar-besaran. Qin Feng, menurutku kamu sedang mencari. Beraninya kamu menyinggung penguasa Haichem. Cepat dan bersiaplah untuk pengaturan pemakamanmu sendiri. Keamanan, tangkap dia. Qin Feng, lukisanku. Aku menghabiskan 1 miliar. Aku memberitahumu. The film was Lukisan ini salah translated bukan? and Itu palsu bukan? narrated by M Media. Air telah meresap dan gambarnya berlapis. Jelas dibuat menggunakan 2 lapis kertas Yuan. Lapisan bawah adalah replika. Lapisan atas secara khusus digunakan untuk perawatan penuaan. Hanya saja imitasinya terlalu bagus, menyebabkan Anda kehilangan penilaian dasar Anda terhadap lukisan di hadapan Anda. Bagaimana ini mungkin? 1 miliar. Saya akan menganggap 10 yuan mahal. Mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi? Lukisan ini ternyata palsu. Gelar penilai harta karun utama ini tampaknya agak meragukan. Saya khawatir itu bukan anugerah untuk diri sendiri. Penguasa, penguasa, penguasa. Cepat seseorang. Biarkan saya melihat. Penguasa. Ini adalah tekanan emosional akut, ditambah dengan yang sudah ada, meridian jantungnya yang lama, menyebabkan darah mengalir ke atas. Namun itu bukan masalah besar. Menerapkan perawatan jarum akan cukup. Tuan Li, mantan kepala institut pertama. Pil itu diberikan oleh Anda. Tingkat keahlian Anda masih terlalu dangkal. Jika jarum ini diterapkan, penguasa, saya khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Cukup, Qin Feng. Aku tahu kamu mengerti beberapa keterampilan medis. Tetapi dibandingkan dengan Tuan Li, kamu hanyalah perbedaan antara bulan yang terang dan kunangku HONG. Aku menyarankanmu untuk tidak berada di sini. Paman. Dinasehati baik tak mau dengar. Kalau begitu Anda bisa perlahan-lahan membuat masalah. Ketika tiba saatnya untuk menyelamatkan seseorang, jangan datang memohon kepada saya. Penguasa Anda sudah bangun. Sekarang, apalagi yang harus Anda katakan? Anda mempertanyakan keterampilan medis saya. Saya belum bertanya. Dari sekolah kedokteran mana Anda lulus? Dan di mana Anda bekerja saat ini? Saya tidak pernah bersekolah, tidak pernah jadi dokter, tidak terkait salah terapkan jarum. Itu tidak relevan. Astaga, dia belum belajar apa-apa. Namun dia berani mempertanyakan raja obat kecil. Anda telah dipermalukan. Cepat dan pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini.
Sebuah acara yang sangat bagus. Pertemuan pertukaran kaligrafi dan lukisan telah dihancurkan oleh kalian berdua. Sungguh nasib buruk. Meridian jantungnya rapuh, karena Anda tahu mengapa Anda secara paksa menggunakan jarum untuk menekan tekanan darah di dalam tubuhnya. Meskipun dia baik-baik saja sekarang, dalam waktu kurang dari sehari, dia pasti akan meninggal karena pendarahan dari 7 lubang. Omong kosong. Beraninya Anda mengutuk penguasa. Anda pasti bosan hidup. Tuan-tuan, lukisan itu palsu. Saya kurang ketajaman. Namun tempat saya kecil dan tidak dapat menampung kalian berdua. Dua sosok hebat ini. Tuan-tuan silakan pergi. Karena tidak ada satupun dari Anda yang percaya pada saya, maka saya akan pamit. Saya harap ketika saatnya tiba, jangan memohon diselamatkan. Masih mencoba mencari masalah denganku. Bukankah kamu sekarang seperti anjing yang lari tergesa-gesa? Qin Feng, jangan khawatirkan itu. Kakak keempat percaya padamu. Tidak apa-apa kakak keempat. Saya perkirakan sebentar lagi, mereka akan datang memohon kepada kita. Apakah kalian berdua pergi begitu saja? Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Apa? Pukulan yang baru saja kamu terima belum cukup. Apa yang terjadi baru saja adalah masa lalu. Anda sekarang telah menyinggung penguasa Hai Cheng kami. Pergi begitu saja. Tidak sesederhana itu. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana itu tidak sederhana? Anda kembali sekarang dan bersujud 3 kali kepada semua orang di pelelangan, dan kemudian meminta maaf kepada penguasa kami. Kemudian kalian berdua bisa pergi. Bagaimana jika saya tidak meminta maaf? Tidak mau meminta maaf. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pukul dia. Berhenti. Penguasa. Penguasa. Dokter Dewa selamatkan saya. Sayalah yang buta dan bodoh. Mohon dalam kemurahan hati Anda yang besar, selamatkan hidup saya. Saya akan membalas Anda 100 kali lipat. Penguasa yang terhormat, barusan bawahan Anda bahkan menuntut agar saya bersujud dan berlutut kepada Anda. Bagaimana kalau saya bersujud kepada Anda sekarang? Mengapa Anda belum berlutut? Penguasa, berlututlah. Dokter Dewa Qian. Nona Lian, saya adalah orang yang mengerikan. Tolong saya mohon selamatkan Tuan Tua. Saya kebetulan punya sesuatu yang perlu Anda tangani untuk saya. Mengampuni hidupmu yang tak berarti. Terima kasih Dokter Dewa. Instruksi Dokter Dewa apa? The Bantu film saya was memesan lonceng besar, translated and kemudian beritahu narrated Ho by Xinbo, M-Media. beritahu dia dan kakeknya, untuk tetap di rumah. Perjamuan ulang tahun adalah 3 hari dari sekarang. Saya akan secara pribadi mengunjungi mereka. Tuan Kia, teknik yang baru saja Anda lakukan. Teknik legendaris jarum sakti Taiye, menghidupkan kembali orang mati, dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Saya kira Anda memiliki sedikit ketajaman. Apel, ternyata itu benar-benar jarum sakti Taiye. Penguasa, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Dasar bajingan. Ingat wajah ini. Berani singgung lagi nanti. Saya akan melemparkan Anda ke laut untuk memberi makan ikan. Tuan Kia, saya telah bertemu penerus jarum sakti Taiye. Qin Feng, lukisan itu waktu itu, aku juga melihatnya. Aku sama sekali tidak bisa membedakan bahwa itu palsu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Lukisan itu, sekali lihat sudah cukup untuk tahu itu palsu. Karena karya yang asli ada tepat di ruang belajar guru saya. Saat itu terlihat begitu hidup. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa itu adalah lukisan berlapis. Jadi saya mengujinya dengan air. Dan kebenarannya terungkap. Jadi begitu. Kamu cukup cerdas. Lukisan-lukisan ini, semuanya digambar oleh Anda kakak keempat. Aku yang menggambar semuanya. Kakak keempatmu telah berlatih selama lebih dari 10 tahun bagaimanapun juga. Bagaimana tidak buruk kan? Saya tidak menyadari, kakak keempat saya juga seorang pelukis hebat. Eyo, aku senang hari ini. Aku akan menggambar satu untukmu. Qin Feng, mengapa kamu menatapku? Kakak keempat, kita belum bertemu selama 15 tahun. Saya sangat merindukan Anda. Kalau begitu jangan pergi lagi di masa depan. Tetaplah di sisi kami. Kakak keempat, wajah Anda kotor. Qin Feng, kakak ketigamu membutuhkanku untuk hal lain. Aku akan pergi sekarang. Grup Long mempersembahkan satu potong giok hijau penuh es. Grup Wang mempersembahkan sepasang tang sancai.
Grup Liu mempersembahkan tongkat Rui emas. Silakan. Tuan Besar Hui, bisnis sulit tahun ini. Mengenai volume racun perangsang nafsu saya mohon agar Anda memberi kami pertimbangan ekstra tahun ini. Tidak masalah. Tuan Muda Hui Sindu telah tiba. Kakak, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ini adalah sesuatu yang secara khusus aku pilihkan untukmu. Ini dilukis oleh seorang master hebat, menggambarkan hutan pinus dan cemara dari Beyuan. Maknanya adalah umur panjang dan kekayaan abadi. Ditempatkan di kamarmu. Itu sangat cocok. Bagus, bagus. Apa yang cucuku berikan selalu luar biasa. Aku akan menerima kata-kata keberuntunganmu. Saya Hui berusia 70 tahun ini. Saya mengumumkan bahwa mulai tahun depan, semua orang yang hadir di sini, tanpa terkecuali, kuota untuk racun perangsang nafsu akan meningkat sebesar 20%. Tuan Besar Hui sungguh dermawan. Mari kita semua angkat gelas kita. Mendoakan Tuan Besar Hui kemakmuran abadi dan umur panjang. Mendoakan Tuan Besar Hui kemakmuran abadi dan umur panjang. Semoga kekayaan Anda seluas laut timur. Tuan Tua Hui, mohon minum segelas anggur ini dari junior Anda terlebih dahulu. Saya khawatir sebentar lagi Anda tidak akan memiliki kesempatan. Qin Feng, kamu benar-benar punya nyali. Kamu berani datang ke keluarga Hu kami. Aku memberitahumu, keluarga Hu kami tidak menyambutmu. Sejak kapan orang ucap ulang tahun harus dihalangi di luar pintu oleh keluarga tuan rumah? Tuan Tua Hui, bagaimana menurut Anda? Bagus. Seorang pemuda yang menarik. Sambut yang ucap ulang tahun. Tetapi semua orang yang duduk di sini adalah orang yang memiliki status dan reputasi. Hak apa yang kamu miliki untuk duduk di sini? Kalau begitu Tuan Tua Hui, mengapa Anda tidak menetapkan aturannya? Katakan bagaimana mungkin seorang junior seperti saya memenuhi syarat ucap ulang tahun? Bagus. Semua orang di sini adalah salah satu dari seorang Taipan Haiching atau memiliki kekuatan yang sangat besar. Selama kamu Qin Feng menunjukkan sesuatu untuk membuktikan kekuatanmu, di sini kamu akan memiliki tempat di antara kami. Stephen, perjamuan ulang tahun keluarga Hui, bawakan saya 100 juta tunai. Qin Feng, Ketua Konsorsium Negara Beruang yang terhormat, benar-benar akan mendengarkanmu dan menjalankan tugas untuk mengantarkan uang. Bagaimana kalau begini? Jika aku melihat bahwa kamu benar-benar ingin berpartisipasi, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan mengambilkanmu bantal, dan kamu bisa duduk di lantai sebentar. Mungkin aku akan memberimu hadiah berupa tulang untuk dimakan. Anak muda, jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan datang ke sini mencoba berpura-pura penting. Kalau tidak, jika Anda memanggil saya ayah angkat, saya akan membiarkan Anda duduk di sebelah saya. Qin Feng, kamu butuh hadiah ulang tahun untuk perayaan ulang tahun kan? Apakah tidak ada seorang pun di keluargamu yang mengajarimu? Tangan kosong ucap ulang tahun. Aku lupa. Kamu adalah seorang yatim piatu. Hui Sinbo, tentu saja saya menyiapkan hadiah ulang tahun. Dan itu sangat berharga. Saya hanya tidak tahu apakah keluarga Hui berani menerima. Ginseng liar berusia 1000 tahun yang dihadiahkan oleh keluarga Huing, atau Tang Sancai yang dihadiahkan oleh keluarga Wang. Bolehkah aku bertanya, apakah hadiah berhargamu bisa menandingi milik mereka? Tuan Tua Hui, hadiah ini agak berat. Bisakah Anda menerimanya? Berani-beraninya di perjamuan ulang memberikan jam tahun Tuan Tua Hui. Anda benar-benar punya keberanian. Bajingan ini menghinaku. Beraninya kamu. Kakak, Qin Feng, kamu sudah keterlaluan. Hari ini adalah ulang tahun akbar kakekku. Dan kamu datang untuk memberikan jam. Tindas keluarga Hui karena sendiri. Penjaga, usir dia. Saya ingin melihat siapa yang berani. Tuan Kia, 100 juta tunai telah ditransfer. Apakah Anda punya instruksi lain? Saya dengar, Anda tidak lagi ingin bekerja untuk saya. Untuk bekerja bagi Tuan Kia merupakan kehormatan bagi saya. Mohon berikan instruksi Anda Tuan Kia. Saya minta maaf Tuan Stephen. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan tua keluargaku. Bajingan ini sudah keterlaluan. Saya mohon padamu Tuan Stephen untuk memberikan sedikit bantuan kepada keluarga Hui. Setelah saya menanganinya, saya akan meminta maaf kepadamu dengan benar. Anda ini apa? Apakah Anda pikir Anda pantas saya beri muka? Apa yang ingin Tuan Qin lakukan? Mohon berikan perintah Anda. Kamu. Cukup. Ini adalah Huigu, bukan negara beruangmu. Pengawal, usir mereka. Tuan Tua Hui, saya katakan Tuan Tua Hui. Saya ingin tahu apakah apa yang saya katakan diperhitungkan. Penguasa, mengapa Anda datang? Mari. Silakan duduk dengan cepat. Tuan Tua Hui, saya datang bukan untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Anda. Saya dengar dermawan, saya akan datang. Jadi saya datang ke sini untuk menemuinya. Anda adalah tamu terhormat. Dermawan Anda. Tentu saja juga tamu terhormat saya. Di mana dia? Tolong undang dia masuk dengan cepat. Suruh dia duduk tepat di sebelah saya. Tunggu sebentar. Biarkan saya berurusan dengan bocah kecil ini sebelum kita melanjutkan percakapan kita. Jangan terburu-buru. Hadiah ulang tahun dermawan saya. Anda belum menerimanya. Apa yang terjadi? Hadiah ulang tahun siapa yang belum diterima?
Kami sudah menerima semuanya, Tuan Tua. Beraninya saya menolak hadiah ulang tahun. Tuan Tua Hui. Mengapa Anda berpura-pura bingung? Hadiah ulang tahun dermawan saya ada di sini. Kebaikan yang ditunjukkan oleh Dr. Dewa Qin hari itu, saya tidak akan pernah melupakannya. Terima kasih Dr. Dewa Qin. Tuan Tua Hui, apakah saya sekarang memiliki kualifikasi untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Anda? Penguasa. Inikah dermawan yang Anda bicarakan? Saya datang ke sini hari ini hanya karena satu alasan. Balas dendam. 15 tahun yang lalu, keluarga Hui Anda menghasut Yuta untuk membakar panti sosial. Menjebak saya di dalamnya. Mengapa sebenarnya? Hari ini Anda, bisakah Anda memberi saya penjelasan? Saya tidak menyangka Tuan Tua Hui benar-benar akan melakukan perbuatan seperti itu. Sekarang kita tamat. Mari kita lihat bagaimana Tuan Tua Hui menangani ini. 15 tahun yang lalu, Anda membakar rumah saya, menyebabkan saya dan saudara perempuan saya terpisah selama bertahun-tahun. Hutang ini hari ini, Anda harus membayarnya mau tidak mau. Sebuah penjelasan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang serius. Saya adalah orang yang menyalakan api saat itu. Jadi kenapa, kalau saya melakukannya, sejujurnya? Sosok kuat ingin kamu mati. Kamu tidak mampu memprovokasi mereka. Penjahat tua, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda juga. Hari ini adalah hari keluarga Hui Anda menemui kehancurannya. Kamu pikir hanya karena seseorang mendukungmu, kamu bisa bertindak sembarangan. Saya beritahu kamu. Kamu tidak mampu memprovokasi keluargaku. Masalah Jianhu diselesaikan di Jianhu. Tuan Tua Hui, pengaruh keluarga bukanlah sesuatu yang harus kamu gunakan sebagai daya ungkit untuk menindas orang lain. Tuan Qin, kenapa Anda ada di sini? Tuan Tua Hui, saat itu Anda juga seorang master seni bela diri Huigo. Karena kedua keluarga Anda telah menjadi musuh bebuyutan. Mengapa kita tidak mengikuti aturan seni bela diri Huigo dan menyelesaikan ini? Terlepas dari nyawa, bagaimana dengan itu? Bukankah itu akan sedikit? Terlalu banyak perundungan bagi anjing tua ini. Kau binatang kecil. Ketika saya membunuh orang saat itu, kamu bahkan belum lahir. Kalau begitu saya akan mengalaminya hari ini. Gengsi kosong tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bicaralah, siapa yang menginstruksikan keluarga Hui Anda untuk menyalakan api? Kakak, kalian semua, tangani binatang itu. Cepat, kalian semua serang. Polisi, Jangan ada yang bergerak, menunduk. polisi. Hyusin Bao, kamu saat ini secara ilegal menjual. Dan kejahatan obat-obatan terlarang telah terbukti. Bukti sudah meyakinkan. Ikutlah dengan kami. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kediaman keluarga Hui. Keluar dari sini. Direkturmu dan aku berteman. Kamu tidak bisa menangkapku. Mengapa kamu tidak mencoba menelepon? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk saat ini. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Mustahil. Cukup, katakan di kantor polisi. Kakak cari cara untuk menyelamatkanku. Cari cara untuk menyelamatkanku, kakak. Lepaskan cucuku. Saya akan memberitahu Anda siapa adalannya. Keluarga Hui Anda telah melakukan banyak perbuatan jahat, menjual obat-obatan terlarang, hancurkan banyak keluarga. Apakah Anda masih punya hak untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya di sini? Saya katakan, tidak ada seorang pun dari keluarga Hui yang akan pergi hari ini. Bagus, bagus. Kalau begitu seumur hidup ini, kamu bisa lupakan tentang mengetahui rahasia ini. Huan Lo. Kakak. Kakak. Qin Feng. Aku akan membunuhmu. Hui Sinbo, kakekmu sendiri yang menyebabkan ini. Anda sebaiknya tetap berpikir dengan hati-hati. Bagaimana mempertanggungjawabkan catatan kriminal yang Anda miliki. Tutup mulut dan hidungmu, cepat. Qin Feng ini buruk. Hyusin Bo telah diselamatkan. Li, kakak kelima. Tampaknya masih ada konspirasi di balik ini. Qin Feng, jangan panik dulu. Aku akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Hyusin Bao. Kita hanya bisa melakukan ini. Stephen, bantu saya menyelidiki. Keluarga bangsawan bermarga Liu yang mana memiliki hubungan dekat dengan keluarga Hui. Mereka terlalu mirip, terlalu mirip. Saya belum menanyakan nama keluarga terhormat Anda tetua. Terima kasih tetua atas bantuan Anda hari ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Nama keluarga saya adalah Qin. Masalah hari ini hanyalah bantuan yang ditawarkan sambil lalu
Itu bukan sesuatu yang layak disebutkan. Saya masih ada urusan yang harus dihadiri. Saya akan permisi dulu. Selidiki siapa yang mengirim Qin Feng ke panti asuhan saat itu. Patuh perintah kepala keluarga. Apakah dia ditemani oleh siapapun? Dia bahkan lebih baik dalam berkelahi daripada kalian semua. Atur dua tim. 15 tahun telah berlalu. Guru, aku harap kau, Tian Yunzi, tidak mengecewakanku. Orang tua aku kembali. Keluarlah dan temui aku. Siapa? Berhenti. Siapa kau? Mengapa kau muncul? Di kuil tahu guruku. Di mana guruku? Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku juga datang mencari Tian Yunzi. Maukah kamu percaya padaku? Mengenakan pakaian malam di siang hari bolong. Dan menutupi wajahmu. Kau pasti di sini untuk membunuhnya. Bisakah aku pergi sekarang? Sudah terlambat. Aku benar-benar tidak ingin melawanmu. Tetua Qin. Mengapa itu kau? Apa yang harus terjadi pada akhirnya akan terjadi. Qin Feng, biarkan aku menceritakan sebuah kisah kepadamu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dua orang muda yang sangat luar biasa, seorang pria dan seorang wanita, jatuh cinta. Mereka berasal dari dua keluarga paling kuat di Huigu. Keluarga Qin dan keluarga Liu. Pernikahan mereka mendapat persetujuan dari semua orang. Pernikahan itu benar-benar terkenal di seluruh dunia. 1 tahun kemudian, mereka memiliki seorang anak. Karena dia lahir di musim gugur. Mari kita panggil dia Qin Feng. Baiklah. Saya akan menyetujui apapun yang Anda katakan. Qin Feng. Anak itu adalah kamu, Qin Feng. Tapi masa-masa ini tidak pernah bertahan lama. Ayahmu untuk mengolah keterampilan ilahi leluhur keluarga Qin, Kundun Sengsi, menasingkan diri selama 2 bulan. Setelah keluar dari penasingan, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Nantian, Anda mau kemana? Qin Feng baru berumur 1 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Tanda tangani. Aku harus mengejar jalan keabadian yang agung. Jangan menghalangiku. Perjanjian perceraian. Ayahmu mengalami penyimpangan Qi dan meninggalkan keluarga Qin. Ibumu tidak bisa menerima kenyataan. Dia pergi mencari ayahmu. Mereka semua mengatakan ayahmu menjadi gila dan membunuh ibumu. Keluarga Liu sangat marah karena tidak dapat menemukan ayahmu. Mereka kemudian melampiaskan kemarahan mereka kepadamu. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa kamu adalah pembawa bencana, kamu adalah anak haram, dan ingin membunuh serta menghancurkanmu. Aku ingin memotongnya menjadi 10.000 keping demi keselamatanmu. Kakekmu secara pribadi membawamu ke kuil tahu ini. Pendeta tahu Tian Yunzi itu mengatakan anak ini ditakdirkan bersamaku. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia menempatkanmu di panti kesejahteraan Linjian. Namun demikian, keluarga Liu masih menemukan petunjuk. Tahun itu, kebakaran di panti asuhan diatur oleh keluarga Liu yang memerintahkan keluarga Hu untuk melakukannya. Jadi kau adalah? Benar. Saya adalah pakai Qin Feng. Kim Ye. Ayahku meninggalkan ibuku. Keluarga itu meninggalkanku lagi. Kakek dari pihak ibuku mengirim orang untuk memburuku dan membakar panti asuhan. Namun aku dengan bodohnya menanggung kesulitan yang tak terhitung di luar hanya untuk mencari kebenaran. Qin Feng, mengirimmu pergi adalah untuk melindungimu. Selama kurang lebih 1 dekade terakhir, saya telah mencarimu. Sampai hari itu, penguasa memberitahu saya bahwa dia menemukan penerus Terum Sakti Taiye. Pertama kali saya melihatmu, saya tahu kamu adalah cucu saya. Mulai sekarang, aku adalah Qin Feng. Aku adalah Qin Feng dari Panti Kesejahteraan Lintian. Aku adalah Qin Feng dari ke-7 kakak perempuanku. Tapi aku bukan Qin Feng dari keluarga Qinmu. Kalian meninggalkanku. Mulai sekarang semua ikatan terputus. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Qin Feng. Enyahlah. Sialan langit. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Siapa? Qin Feng. Ini aku. Kakak ke-7. Mengapa kau di sini? Guru Tian Yunzi memberitahu saya untuk menunggumu di sini. Dia bilang kamu ditakdirkan menghadapi kesengsaraan ini. Kakak ke-7 kau kenal guru.
Dan cobaan macam apa ini? Sebenarnya, saya bukan anak yatim piatu. Guru membesarkan saya. Menurut senioritas, Anda harus memanggil kakak senior Duen. Anda memiliki Kunlan Shangxi bawaan. Setelah melatih keterampilan ilahi Kunlun dan menguasai jarum sakti Tai milik Shifu, keberuntungan seseorang terlalu kuat. Pasti ada. Ini adalah kesengsaraan dunia fana. Guru mengirimmu ke dunia fana, memungkinkanmu untuk mengalami penderitaan dunia manusia, untuk menempa kemauan yang tak tergoyahkan. Hanya dengan begitu Anda dapat mengatasi kesulitan dan mencapai kesuksesan besar dengan seni ilahi. Tapi semua ini bukanlah yang kuinginkan. Aku hanya ingin menjadi orang biasa. Aku hanya ingin keluarga yang bahagia. Apakah ada yang salah dengan itu? Qin Feng, ini bukan salahmu, tapi takdir memang seperti ini. Kita hanya bisa menghadapinya. Meskipun saya tidak bisa banyak membantumu, setidaknya saya akan bersama saudara-saudaramu dan tetap di sisimu selamanya. Benar, aku masih punya saudara perempuanku. Tuanku, saya gagal kali ini. Mohon hukum saya, tuanku. Sungguh sambar. Tuanku Qin Feng terlalu kuat. Bawahan Anda benar-benar tidak yakin bisa mengalahkannya. Saya mohon tuanku menganugerahkan kepada saya kekuatan lebih. Saya akan membunuh Qin Feng secara pribadi. Bahkan jika saya memberimu beberapa porsi lagi, saya khawatir itu masih belum cukup. Jangan repot-repot, pergi dan culik saudara perempuan. Qin Feng pasti akan langsung masuk ke dalam perangkap. Kematian direktur kali ini memberikan terlalu banyak tekanan pada Qin Feng. Ini semua salahku. Ketika saya pergi ke keluarga Hyu untuk menangani kasus ini, saya kehilangan jejak Hyu Xinbao. Kalau tidak, bagaimana mungkin direktur bisa? Tidak ada yang menyangka Hyu Xinbao begitu tercela sampai menargetkan direktur. Saya ingin tahu bagaimana kabar Qin Feng saat ini. Ini buruk. Seseorang datang. Para saudari semua ada di sini. Ikutlah dengan saya. Hui Xinbao, apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin mengundang beberapa wanita cantik untuk menjadi tamu saya dan sekalian menyelesaikan urusan dengan Qin Feng si bajingan itu. Hyu Xinbao, Anda membunuh direktur. Saya ingin Anda membayar dengan nyawa Anda. Kakak ketiga. Hyu Xinbao menggunakan kekuatan seberat itu terhadap seorang wanita. Apakah Anda bahkan manusia? Manusia. Sejak keluarga Hu dihancurkan, saya sudah berhenti menjadi saya yang sekarang. Hanyalah roh nyawa Qin Feng, pendendam yang mencari. Bawa mereka semua pergi. Bawa mereka pergi. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Jangan sentuh adikku. Jangan sentuh adikku. Berhenti. Jangan sentuh. Jangan sentuh saya. Qin Feng, Qin Feng, jangan datang ke sini. apakah Anda mendengarnya? Malam ini pukul 8 malam gudang kota utara. Datanglah atau Anda akan menyesal. The film was translated and narrated by M Media. Kinki, apakah Anda mulai tidak sabar? Tidak apa-apa. Qin Feng akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirim Anda semua ke jalan Anda bersama-sama. Bahkan pada saat seperti ini, Anda masih berpura-pura mulia. Hui Xinbao, aku memberitahumu ini untuk yang terakhir kalinya. Kita tidak dekat. Jangan panggil namaku. Aku jijik mendengarnya. Masih berbicara keras saat menghadapi akhir, Anda tidak berpikir bahwa Qin Feng masih bisa datang dan menyelamatkan Anda malam ini, kah? Saya katakan kepada kalian semua, malam ini tidak ada satupun dari kalian yang akan melarikan diri. Waktu hampir habis. Sudah waktunya bertindak. Tolong jangan. Hui Xinbao. Hui Xinbao. Hui Xinbao. Berhenti. Hui Xinbao. Apa kau bosan hidup? Qin Feng, Anda akhirnya tiba.
Jika kau berani menyentuh saudara perempuanku, bahkan sehelai rambut pun, aku akan mengambil nyawamu. Ayo, bunuh aku kalau begitu. Bagaimanapun juga aku tidak akan hidup sebulan lagi. Aku tidak takut. Lepaskan mereka. Jika kau punya masalah lampiaskan padaku. Kamu ingin menyelamatkan mereka, benarkah? Baiklah. Ini adalah pil pembubar kultivasi. Selama kamu menelannya, aku akan segera melepaskan mereka. Qin Feng, jangan khawatirkan kami. Cepatlah pergi. Baiklah. Aku akan menerimanya. Qin Feng. Qin Feng. Sekarang, kau bisa melepaskan mereka kan? Lepaskan saya, Qin Feng. Kakak. Qin Feng, Qin Feng. Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu? Hari ini? Lepaskan mereka. Qin Feng. Huisin bau kamu, binatang buas. Tidak. Bukankah kamu seharusnya menjadi petarung hebat? Ayo pukul aku. Bebaskan mereka. Pelajaran karena pamer kemampuan. Pelajaran karena pamer kemampuan. Pelajaran karena pamer kemampuan. Apakah kamu pikir kamu terlihat sangat tampan? Kamu terlihat seperti anjing sekarang. The film Sekarang. was translated and narrated Giliranmu. by M Media. Tidak. Lepaskan. Biarkan mereka pergi. Qin Feng. Sejujurnya, Qin Feng, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Aku akan membuat kalian semua menemani keluarga Huiku dalam kematian. Qin Feng. Qin Feng, waktunya telah tiba. Sudah waktunya untuk mengirimmu pergi. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Tidak.